Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen, yaitu Bapak Muhammad Nur Rahman, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear, dan yang saya hormati serta saya banggakan rekan-rekan seperjuangan sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Jaldan Hermawan, mahasiswa Universitas Nusa Putra semester 2 dengan NIM 20250040040046 dari program studi Teknik Informatika dan dari kelas TI 25. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Aljabar Linear, yaitu tentang konsep dasar aljabar linear daripada materi sesi 1 yang meliputi beberapa materi pembahasan, di antaranya pengertian aljabar linear, mengapa aljabar linear itu penting, persamaan linear, sistem persamaan linear, matriks, operasi baris elementer, vektor, kombinasi linear, ruang vektor, transformasi linear, contoh soal, penerapan aljabar linear, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian aljabar linear. Apa itu aljabar linear? Aljabar linear adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan linear, seperti sistem persamaan linear, matriks, vektor, dan transformasi linear. Materi ini menjadi dasar penting dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu komputer, teknik, dan data science. Dalam kehidupan modern, aljabar linear digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang melibatkan data, perhitungan, dan pemodelan matematis. Selanjutnya, mengapa sih aljabar linear itu penting? Aljabar linear memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia teknologi. Beberapa bidang yang menggunakan konsep aljabar linear diantaranya, yang pertama ada machine learning dan artificial intelligence, selanjutnya ada grafika komputer dan game, selanjutnya ada analisis data, selanjutnya ada teknik dan sains, kemudian yang terakhir ada optimisasi sistem. Karena itu, pemahaman dasar mengenai aljabar linear sangat penting bagi mahasiswa teknik informatika. Selanjutnya, yaitu tentang persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan matematika yang memiliki variabel berpangkat 1. Persamaan linear digunakan untuk menentukan nilai suatu variabel berdasarkan hubungan tertentu. Contoh persamaan linear, 2x plus 3 sama dengan 7. Dan untuk penyelesaiannya, 2x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Persamaan linear merupakan dasar sebelum mempelajari sistem persamaan linear. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki variabel yang sama. Tujuan dari sistem ini adalah mencari nilai variabel yang memenuhi seluruh persamaan. Contohnya, x plus y sama dengan 4 dan 2x min y sama dengan 1. Dalam aljabar linear, sistem persamaan linear digunakan untuk memodelkan berbagai masalah matematis dan komputasi. Yang selanjutnya ada matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Matriks digunakan untuk mempresentasikan data atau sistem persamaan linear agar lebih mudah dihitung dan dianalisis. Contoh matriks, A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Matriks sangat penting dalam berbagai bidang, terutama dalam pemrograman komputer dan pengolahan data. Yang selanjutnya ada operasi baris elementer. Operasi baris elementer digunakan untuk membantu menyelesaikan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Terdapat 3 jenis operasi baris elementer. Yang pertama ada menukar dua baris. Yang kedua, mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak 0. Dan yang terakhir,
menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Operasi ini dilakukan tanpa mengubah solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang vektor. Vektor adalah kumpulan bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk baris atau kolom. Dalam aljabar linear, vektor sering digunakan untuk merepresentasikan arah, posisi, dan besaran. Contoh vektor 2 dan min 1. Vektor banyak digunakan dalam bidang grafika komputer, fisika, dan machine learning. Nah, selanjutnya ada kombinasi linear. Kombinasi linear adalah gabungan beberapa vektor yang dikalikan dengan skala tertentu. Bentuk umum kombinasi linear C1 V1 plus C2 V2. Konsep ini penting dalam memahami hubungan antar vektor dan penyelesaian sistem persamaan linear. Yang selanjutnya ada tentang ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan vektor yang memenuhi sifat tertutup terhadap penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Contoh ruang vektor yang pertama ada R kuadrat atau R pangkat 2. Yang kedua ada R pangkat 3 dan yang ketiga yaitu himpunan vektor 0. Konsep ruang vektor menjadi dasar penting dalam pembelajaran aljabar linear tingkat lanjut. Yang selanjutnya ada tentang transformasi linear. Transformasi linear adalah fungsi yang memetakan suatu vektor ke vektor lain dengan tetap mempertahankan sifat linear. Transformasi linear memenuhi dua sifat utama. Yang pertama ada T dalam kurung U plus V sama dengan T dalam kurung U plus T dalam kurung V. Selanjutnya T dalam kurung C kali V sama dengan C T dalam kurung V. Transformasi linear banyak digunakan dalam grafika komputer dan pengolahan citra digital. Selanjutnya, contoh soal. Di sini saya akan memberikan suatu contoh soal yaitu tentang matriks. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan matriks dengan ukuran 2 kali 2. Untuk menjumlahkan dua matriks, kedua matriks tersebut harus memiliki ordo atau ukuran yang sama. Kita cukup menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya bersesuaian. Di sini soalnya diketahui matriks A dan B sebagai berikut. A sama dengan 2, 4, 1, dan 3, dan B sama dengan 5, min 2, 0, dan 6. Tentukan hasil dari A plus B. Yang selanjutnya, contoh soal tentang perkalian dua matriks dengan ukuran yang sama yaitu 2 kali 2. Berbeda dengan penjumlahan, perkalian dua matriks dilakukan dengan mengalihkan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua, kemudian menjumlahkan hasilnya. Dan di sini soalnya diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan matriks B 5, 6, 7, dan 8. Tentukan hasil dari A kali B. Dan di sini hasil akhir dari soal pertama yaitu penjumlahan matriks dengan ukuran 2 kali 2. Jadi hasil akhirnya adalah A plus B sama dengan 7, 2, 1, dan 9. Dan yang soal kedua yaitu tentang perkalian dua matriks dengan ukuran yang sama yaitu 2 kali 2. Jadi hasil akhirnya adalah A kali B sama dengan 19, 22, 19, 22, 43, dan 50. Sebelumnya izin untuk penyelesaian dari contoh soal ini mungkin saya tidak akan menampilkannya di laptop karena adanya kendala dan keterbatasan daripada laptopnya. Jadi untuk penyelesaian dari contoh soal ini saya akan menyelesaikannya dengan cara tulis tangan dan akan ditampilkan pada akhir video nanti. Mungkin kita lanjut. Yang selanjutnya ada penerapan aljabar linear. Aljabar linear memiliki banyak penerapan dalam dunia modern, antara lain yang pertama ada machine learning dan
artificial intelligence, selanjutnya ada grafika, komputer, dan animasi, selanjutnya ada pengelolaan data, selanjutnya ada sistem navigasi dan GPS, dan yang terakhir analisis jaringan. Tanpa aljabar linear, banyak teknologi modern tidak dapat bekerja secara optimal. Dan yang terakhir, kesimpulan. Aljabar linear merupakan cabang matematika yang mempelajari sistem persamaan linear, matriks, vektor, dan transformasi linear. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar penting dalam berbagai bidang teknologi dan ilmu komputer. Dengan memahami dasar aljabar linear, kita dapat lebih mudah mempelajari materi lanjutan dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjutkan caranya penyelesaian dari contoh soal yang saya cantumkan di PowerPoint. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu tentang penjumlahan matriks dengan ukuran 2 kali 2. Diketahui matriks A memiliki nilai 2, 4, 1, dan 3, dan matriks B memiliki nilai 5, min 2, 0, dan 6. Tentukan hasil dari A plus B-nya. Oke. Di sini caranya, pertama-tama A plus B sama dengan 2, 4, 1, 3 ditambah 5, min 2, 0, dan 6. Lalu kita satukan semuanya. 2 ditambah 5, 4 ditambah min 2, 1 ditambah 0, 3 ditambah 6. Dan hasilnya 7, 2, 1, dan 9. Di sini saya akan menjelaskan caranya penjumlahan dari matriks ini. Yang pertama, matriks A dijumlahkan dengan matriks B. Jadi si angka 2 ini ditambahkan dengan angka 5. Selanjutnya, yang pada kolom kedua dan kolom kedua di matriks B itu ditambahkan juga. Jadi 4 ditambahkan dengan min 2, dan yang baris keduanya 1 ditambahkan dengan 0, yaitu 1 di kolom 1 di bagian matriks A dan 0 di kolom 1 di bagian matriks B. Dan yang baris keduanya selanjutnya, yang angka 3 ditambahkan dengan angka 6 dan memiliki hasil 2 ditambah 5 sama dengan 7, 4 ditambah min 2 sama dengan 2, 1 ditambah 0 sama dengan 0, dan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentang perkalian dua matriks dengan ukuran 2 kali 2. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan matriks B sama dengan 5, 6, 7, dan 8. Cara penyelesaiannya, di sini saya memiliki mungkin bisa dibilang saya memiliki cara penyelesaiannya sendiri, yaitu si baris pada baris ke-1 pada matriks A dikalikan dengan kolom ke-1 pada matriks B. Jadi cara penyelesaiannya yaitu baris 1 kolom 1 sama dengan 1 dikalikan dengan 5 pada matriks B, lalu ditambahkan 2 dikalikan dengan
7 pada matriks B. Dan yang selanjutnya, baris 1 dikalikan dengan kolom yang kedua. Jadi yang baris ke-1, 1 dikalikan dengan 6, lalu ditambahkan 2 dikalikan dengan 8. Yang baris kedua itu dikalikan dengan kolom pertama di matriks B. Jadi baris kedua pada matriks A, 3 dikalikan dengan angka 5 pada matriks B di kolom pertama. Ditambahkan 4 dikalikan dengan angka 7. Dan yang selanjutnya, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B, yaitu 3 dikalikan dengan angka 6 ditambah 4 dikalikan dengan angka 8 pada kolom kedua di matriks B. Selanjutnya kita kalikan 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 2 dikali 7 sama dengan 14 sama dengan 1 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 2 kali 8 sama dengan 16. Selanjutnya 3 dikalikan dengan 5 sama dengan 15 ditambah 4 dikali 7 sama dengan 28. Dan yang terakhir 3 dikalikan dengan 6 sama dengan 18 ditambah 4 dikalikan 8 sama dengan 32. Kita jumlahkan 5 ditambah 14 sama dengan 19, 6 ditambah 16 sama dengan 22, 15 ditambah 28 sama dengan 43, 18 ditambah 32 sama dengan 50. Jadi untuk hasil akhirnya dari matriks yang pada soal kedua yaitu A kali B sama dengan 19, 22, 43, dan 50. Jadi untuk hasilnya pada matriks A kali B sama dengan 19, 22, 43, dan 50. Mungkin itu saja dari cara penyelesaian yang dapat saya tampilkan. Dan cukup sekian. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.